Hikmat yang terbaik, bahkan hikmat yang sebenarnya itu bukan datang dari akal budi atau pikiran manusia. Tapi hikmat yang sebenarnya itu datang dari Tuhan. Makanya perlu dalam hidup ini kita minta hikmat, minta petunjuk, minta cara, minta pencerahan yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Dan berkat Tuhan itu gak selalu bicara materi. Setuju katakan amin. Berkat Tuhan itu juga bicara kesehatan. Ya, rumah tangga yang diberkati dengan harmonis. Ya, kita bisa punya hubungan yang baik dengan sesama. Termasuk hubungan kerja yang baik, itu juga berkat. Kita bisa melayani, itu juga berkat dari Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan, mari sama-sama hari-hari ke depan kita mau mengusahakan dengan mengelola lebih baik lagi. Karena orang bisa sukses, orang bisa berhasil itu bukan cuma ditentukan bagaimana dia mengusahakan dan berdoa, bahkan mengatur strategi di dalam hidupnya. Tapi lebih daripada itu, habis minum air hangat suaraku keluar. Ya, luar biasa. Ini bukan cuma air hangat, ini karena mujizat Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai mana tadi? Sampai air hangat. Mengelola. Hikmat mengelola berkat Tuhan. Apa itu artinya mengelola? Anda bisa lihat nanti di tayangan di depan. Mengelola. Berasal dari kata kelola. Dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya memimpin, mengendalikan, mengatur, mengusahakan apa? Agar lebih baik. Lebih maju. Bertanggung jawab juga atas semua pekerjaan yang Tuhan percayakan. Manusia pertama ciptaan Tuhan, Adam dan Hawa juga disediakan tempat yang namanya Taman Eden. Di mana tempat itu berisi semua berkat yang terbaik dari Tuhan kepada manusia ciptaannya. Mereka tinggal menikmati dan Tuhan berkata bahwa kejadian di kitab kejadian mereka diminta untuk mengusahakan dan memelihara. Tuhan mau manusia ciptaan yang pertama itu mengelola. Supaya apa yang Tuhan percayakan itu bisa betul-betul dinikmati, bahkan bukan cuma sekedar dinikmati. Tapi betul-betul bisa terpelihara, bahkan akan bertambah nanti anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Sama dalam hidup ini juga. Tuhan ingin apa yang Tuhan percayakan di hidupmu itu dikelola. Perasaan kita itu juga saya percaya itu datang dari Tuhan. Hati kita ini datang dari Tuhan. Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya Tuhan mau kita mengelola keadaan hati kita. Supaya apa? Kita berjaga-jaga. Karena setiap hari muncul cobaan, godaan, tantangan, pancingan-pancingan. Kalau hati kita nggak dikelola, kita jadi orang yang gampang temperamen. Jadi orang yang gampang emosional. Jadi orang yang sensitif. Kelola itu gak cuma bicara materi tadi saya bilang. Termasuk kesehatan, ada orang-orang hari nge-gym, jogging, badminton, futsal. Itu salah satu cara atau salah satu bentuk mengelola kesehatan yang ada. Supaya apa? Kita panjang umur, kita tetap kuat. Dengan itu kita masih bisa bekerja, melayani Tuhan. Jadi berkat buat dia, jadi berkat buat sesama. Katakan amin. Karena di dalam pengelolaan kita dikatakan tadi ada pertanggungan jawab. Mengusahakan agar lebih baik, lebih maju. Ingat semua yang Tuhan percayakan di hidup ini, semua nanti ada pertanggung jawabannya loh sama dari Tuhan. Minimal setidaknya hari ini kita yang bekerja di sebuah perusahaan atau ada usaha sendiri. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik, kita tidak bisa bertanggung jawab. Apalagi Anda yang kerja ikut orang. Salah satunya adalah Anda harus bertanggung jawab kepada pimpinan, kepada bos Anda, atasan Anda. Dan saya yakin ada waktunya nanti ketika Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan yang ada Tuhan akan tambahkan lewat pimpinan, lewat bosmu. Ada amin. Yusuf itu loh kita belajar. Pertama-tama dia mengelola hati. Dia diproses kan 13 tahun sejak dia terima mimpi. Ngalami masalah bertubi-tubi. Diproses dari keluarga. Kakaknya, orang tuanya dan sebagainya. Daud juga demikian. Saul pemimpin, orang tua rohani. Tidak mementori Daud dengan baik. Bahkan Saul sebagai pemimpin justru iri hati dengan Daud. Saul ingin menghabisi Daud. Saul ingin menjegal kepemimpinan Daud. Saul mencari celah, mencari cara gimana bisa menghancurkan panggilan Daud. Tapi yang luar biasa, Daud mampu memiliki kemampuan untuk mengelola hati dan pikirannya. Sampai dia bilang dengan para pengikutnya, jangan ini orang yang dipakai Tuhan, ini orang yang diurapi Tuhan. Itu orang kalau nggak punya kemampuan mengelola hati dan pikirannya, pasti dia akan balas dendam. Apalagi di detik itu ada kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul. Orang mampu mengelola segala sesuatu dalam hidupnya, dia punya kemampuan untuk menguasai diri. Orang yang betul-betul mau dan punya kemampuan untuk mengelola segala sesuatu, dia menjadi orang yang tidak berambisius. Ambisi itu harus punya, kita semua harus punya ambisi. Tapi jangan jadi orang yang ambisius. Orang tidak mampu mengelola dirinya dengan baik dan benar, sebanyak apapun kekayaan yang Anda punya, tinggal tunggu waktu. Pasti akan habis, hancur. Ada seorang miliarder,
Kalau Anda Google, ada yang bernama Sean Quinn. Ya, di mana orang ini memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Dia menjadi salah satu orang terkaya di zamannya. Dia punya satu bank yang bernama di Irlandia. Dia memiliki satu perusahaan yang bernama Anglo-Irish Bank. Dia dinobatkan sebagai orang terkaya di Irlandia tahun 2008. Ya, Sean membiayai banyak proyek di berbagai negara di Eropa. Ini orang luar biasa. Yang kedua ada yang bernama Patricia Kluge, istri dari salah satu orang terkaya di dunia pada tahun sekitar 90-an. Suaminya bernama John Kluge. Masih saudaranya John Nainggolan. Ternyata di balik kesuksesan bisnisnya, Sean Quinn gemar hidup berfoya-foya, melakukan spekulasi pada bisnis-bisnis yang baru tanpa perhitungan yang matang. Hati-hati. Orang gak bisa mengelola dengan baik. Segala sesuatu yang dia kerjakan selalu tanpa perhitungan. Makanya dalam proses pengelolaan, Anda harus punya kemampuan berhitung yang baik, tepat, dan cermat. Termasuk keuanganmu dalam rumah tangga. Ya nggak masalah kalau hari ini gaji kita nggak seberapa. Tapi kalau engkau bisa mengelola dengan baik, Tuhan berjanji kok. Orang yang setia dengan perkara kecil, orang setia dengan gaji kecil, ada waktunya nanti Tuhan akan percayakan gaji yang jauh lebih besar. Istri saya udah kasih kode, suaramu jangan teriak-teriak. Katakan amin. Setia dengan perkara kecil. Ada waktunya nanti Anda akan menerima perkara yang lebih besar. Asal satu, kita tahu cara yang tepat untuk mengelolanya. Sebetulnya begini, orang gak punya uang, orang gak punya gaji, bahkan gak punya gaji lebih itu bukan karena dia gak punya gaji dan gak punya uang lebih. Tapi satu, dia tuh kurang mengelola. Mau gaji besar, mau gaji kecil itu relatif kok. Manusia itu diberi yang namanya kemampuan beradaptasi, Pak. Saya pernah ngalami kok ketika keuangan saya menipis, saya bisa makan apa adanya. Saya bisa makan apa adanya, saya bisa hidup apa adanya. Anda kalau nggak betul-betul bisa mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan, ada waktu di mana Anda mengalami satu krisis, Anda mengalami padang gurun dan lembah kelam. Kalau Anda nggak siap hari ini, Anda tidak mengelola dengan bijak, Anda nanti akan kecewa dengan Tuhan, Anda kecewa dengan keadaan, bahkan Anda bisa kecewa dengan dirimu sendiri. Jangan pernah salahkan siapa-siapa, tapi Anda belajar untuk minta sama Tuhan hikmat mengelola semua hal dalam hidupmu dengan baik dan benar. Termasuk Anda hari bekerja secara profesional, Anda punya jabatan yang tinggi, kelola itu. Jangan terlalu percaya diri yang over. Karena orang itu kalau melakukan sesuatu secara berlebihan juga gak baik. Makan itu baik gak? Tapi makan yang terlalu berlebihan membuat kita overweight. Olahraga itu baik gak? Membuat kita sehat. Tapi olahraga yang berlebihan, berapa banyak orang gagal jantung? Dipaksakan. Orang yang terlalu percaya diri dengan over confident itu membuat orang itu jadi sombong. Makanya kalau percaya diri dengan secukupnya. Ada amin. Rendah hatilah secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau nggak hati-hati, rendah hati yang berlebihan membuat kita jadi rendah diri. Oh jak papa, ayo kamu enggak dia aja. Kamu ini kayaknya luar biasa. Oh enggak, bukan aku. Lama-lama kalau kita terlalu over humble, over dalam hal rendah hati, kita jadi orang rendah diri. Kita minder. Artinya segala sesuatu kalau kita tidak kelola dengan baik, apalagi yang terlalu berlebihan, Anda harus perlu tahu, jangan jadi orang yang besar pasak daripada tiang. Ada orang itu lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Mau gaji berapapun, Anda akan jadi orang yang terlilit hutang, percaya saya. Gak heran sampai ada orang yang akhirnya terlibat dengan pinjol. Karena satu, dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Kalau memang belum waktunya beli sepatu mewah, ya udah jangan dipaksakan. Kalau belum waktunya gantian pun jangan dipaksakan. Kalau waktunya belum beli mobil, jangan dipaksakan. Kunci yang pertama untuk kita bisa mengelola berkat Tuhan, mengucap syukur. Katakan amin. Orang mengucap syukur adalah orang yang belajar menerima dulu keadaan yang ada. Dan dia punya keyakinan nanti kalau sudah waktunya tiba, aku akan bisa menikmati sesuatu yang lebih dari Tuhan. Ada amin. Orang yang masih single belum menikah, udah kelola hidup masa bujangmu. Pakai untuk produktif, bekerja. Ya kan? Melayani Tuhan. Kalau udah waktunya nanti menikah, gak bisa sebebas ketika Anda dulu single. Makanya Anda kelola betul-betul hidupmu sedemikian rupa. Supaya Anda menjadi orang yang terus produktif dan berbuah lebat bagi Tuhan. Yang sudah menikah juga begitu. Kelola pernikahanmu. Kelola rumah tanggamu. Kelola hubunganmu dengan pasangan. Kelola waktumu dengan anak-anak. Kelola waktumu dengan orang tuamu. Jangan karena Anda sudah menikah lalu Anda gak punya waktu dengan orang tua. Ingat loh, ada waktunya nanti Anda akan jadi orang tua yang kalau gak sekarang mulai menabur, Anda nanti juga akan dilupakan sama anak-anakmu.
Ketakutan orang tua yang sudah anaknya menikah adalah anakku nanti gak punya waktu lagi dengan aku. Makanya ada beberapa orang tua nahan anaknya kalau bisa gak menikah-menikah. Karena apa? Takut nanti anakku gak perhatikan aku lagi. Ada orang tua memaksakan diri tinggal satu rumah dengan anaknya, dengan menantunya. Karena takut berpisah. Kelola waktumu dengan orang tuamu. Katakan amin. Beri keyakinan bahwa sekalipun Anda sudah menikah, Anda masih mengasihi orang tua. Anda masih mencintai orang tua. Anda masih punya waktu dengan orang tua. Jangan kalau nanti sudah dipeti mati di mana tuh? Marta Dinata itu apa namanya? Persemayaman itu loh. Ya kayak gitu-gitu ya, tempat jenazah itu loh. Ada orang kan begitu, kalau papanya udah dipanggil Tuhan, mamanya udah dipanggil Tuhan, baru udah mama dibeliin peti sampai ratusan juta. Bunganya puluhan juta. Makamnya cari tempat yang paling depan. Itu pun harganya puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Terlambat bro, sis. Orang tua kalau sudah masuk liang lahat, udah percuma kita mau kasih waktu, mau kasih uang, mau kasih yang terbaik. Udah gak bisa dinikmati. Selama orang tua masih ada, selama orang tua masih hidup. Kelola waktumu, kelola keuanganmu. Kalau Anda dulu pernah diberkati, ini waktunya Anda memberkati orang tuamu. Orang memberkati orang tua tidak akan pernah sia-sia hidupnya. Karena mereka adalah wakil Tuhan. Kita sedang memiutangi Tuhan. Dan apa yang Anda tabur, Anda akan menuai apa yang Anda pernah tabur. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Patricia Kluge hidup dalam kemewahan. Foya-foya, gak mengelola keuangan dengan baik. Sibuk dengan busana yang mewah, kumpul dengan komunitas ibu-ibu sosialita. Sejak suaminya gak ada, dia kan jadi seorang janda nih Patricia Kluge nih. Beneran, langsung terjun payung. Rumahnya disita, terlibat hutang di bank yang begitu besar, luar biasa. Ya kan, dia jatuh miskin. Ya, akhirnya apa? Orang menjauh dia dan sebagainya. Satu, dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Mari kita belajar sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola. Dan jadilah pengelola yang dipercaya oleh sang pemilik. Katakan amin. Talenta juga. Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Apakah Anda sudah kelola talentamu hari-hari ini? Apapun juga kemampuan Anda. Kalau Anda jadi orang yang ramah, Anda jadi orang supel, Anda bisa jadi kayak yang di depan, shalom, welcome home, selamat datang di GMS. Ya kan? Kalau Anda merasa gak punya kemampuan itu, jangan dipaksakan. Kenapa? Nanti di depan Anda bikin susah. Shalom, welcome home. Jemaat kita lari semua bro. Kenapa? Asal GMS, boncek no. Kenapa gak ramah, di depan masa kayak kuda Nil. Jangan, cari tempat yang tepat. In the right place. Setiap orang harus menemukan tempat yang tepat di mana Anda bisa bertumbuh dan berbuah di sana. Ada amin. Kalau Anda bisa main musik, Anda bisa nyanyi, Anda bisa jadi pendoa, Anda bisa jadi multimedia, Anda punya sudut pandang tentang dunia sosmed, sosial media, Anda suka nulis, Anda gabung dengan beberapa pelayanan tempat ini. Itu salah satu cara mengelola talenta yang Tuhan taruh atas hidup kita. Gak ada orang yang lahir di dunia tanpa talenta. Setiap orang pasti diberi. Entah sedikit atau banyak, kelola itu dengan baik. Supaya hidupmu bisa melipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan, orang boleh diberkati. Katakan amin. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan, orang yang dapat dipercaya, dia otomatis akan mendapat banyak Jadi kalau orang ingin mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, kuncinya adalah dia harus bisa dipercaya. Betul. Ayat ini yang menjelaskan kepada kita. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya, dia akan tidak akan luput dari hukuman. Salah satu cara untuk kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya adalah kita mampu mengelola segala sesuatu dengan baik. Supaya apa? Kita bisa menerima berkat yang jauh lebih banyak dari sang pemilik berkat yang sesungguhnya. Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang yang bebal memboroskannya. Ayat ini sedang menyamakan orang boros dan orang bebal. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup hemat bukan pelit.
Karena orang pelit adalah orang yang boros untuk dirinya sendiri. Orang pelit itu tidak murah hati. Orang pelit itu apa? Orang betul-betul mementingkan dirinya sendiri. Tapi orang boros juga salah. Kenapa? Dia sudah menghambur-hamburkan segala sesuatu yang mungkin bukan menjadi prioritas. Paham ya? Karena dalam proses pengelolaan kita harus belajar yang namanya prioritas. Dalam pengelolaan kita harus belajar yang namanya efisiensi. Dalam proses mengelola kita harus belajar yang namanya efektivitas. Dan ingat di dalam pengelolaan kita harus tahu yang namanya kita ini punya tanggung jawab. Yang pertama-tama kepada Tuhan, yang berikutnya kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi mengelola itu gak main-main loh. Harus betul-betul minta hikmat sama Tuhan. Harus betul-betul minta petunjuk dari Tuhan. Pengkhotbah pasal 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ini orang tidak pernah mengelola. Ini orang tidak bisa mengendalikan diri. Dikatakan aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Termasuk ibu-ibu, wanita-wanita. Mata itu yang dilihat. Tidak pernah dirintangi dengan apapun dikehendaki. Lapar, mata. Jalan ke mall, lihat kanan kiri, sale. Sale. 30%, 50%. Oh, saya pernah lihat video singkat viral. Suami yang mesra dan romantis gandeng istrinya setiap perjalanan ke mall. Orang berpikir, wih ini kok suami yang luar biasa ya cinta sama pasangannya. Ternyata kalau gak digandeng istrinya liar. Masuk satu toko, masuk dua toko, masuk ke toko ketiga, semua dia belanja. Karena ayat ini berkata tadi apa? Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Kalau memang waktunya kita untuk membeli sesuatu, enggak apa-apa. Tuhan juga gak pernah larang. Tapi ada orang yang belum waktunya membeli. Dan dia gak tahu kekuatan uangnya sampai seberapa. Semua yang ada di depan mata, semua yang menjadi kesukaannya. Termasuk dia anggap ini sebagai hobinya. Dia beli, dia borong semua. Sampai satu waktu ternyata ketika dia butuh uang. Contoh untuk pengobatan, untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Orang ini gak siap. Satu, kekalahannya. Dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dan benar. Orang-orang yang pro-M yang baru kerja di Balikpapan nih. Kerja di tambang, di minyak, gajinya kan lumayan tuh. Kalau Anda gak kelola, kalian gak kelola baik-baik, hati-hati loh. Ada waktunya kalian akan butuh. Hidup ini perlu antisipasi, yang setuju katakan amin. Kita harus belajar hidup ini sedia payung sebelum hujan. Jangan dihabis-habiskan, jangan dihambur-hamburkan. Ada waktu di mana kita di masa paceklik, di masa kering. Ketika kita belajar untuk punya antisipasi, punya persediaan, punya cadangan. Kita tetap jadi orang yang survive. Jangan cuma mengandalkan, yang penting hidup dalam iman. Saya tahu, jangan ajarkan saya dengan iman. Saya tahu bagaimana hidup dalam iman. Tapi iman juga harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? Kelola apa yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Amin. Yang keempat, Kejadian 2 ayat 4-5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Mengusahakan bumi. Banyak orang kehabisan uang bukan karena mereka tidak punya, tapi mereka tidak bisa mengelolanya. Ayo belajar lebih bijak lagi. Apa yang Tuhan percayakan. Tidak masalah Anda punya rumah kecil, Anda punya mobil kecil, Anda punya gaji kecil. Kelola itu dengan baik. Karena Tuhan ini seperti orang tua. Siapa sih gak pengen anaknya maju? Siapa sih gak pengen orang tua yang anaknya bisa ditambahkan kepercayaan? Anak saya gak minta pun, ketika saya pandang anak ini memang waktunya dan dia menjadi orang dapat dipercaya. Saya gak pakai tahan-tahan. Dia gak usah ngajarin orang tuanya. Pak ayo tambahna, Pak ayo lebihkan. Gak usah. Papanya gak bodoh kok. Papanya tahu kok. Apalagi kalau kebutuhannya bertambah, umurnya sudah lebih. Masa sih gaji yang sama atau uang saku yang sama. Pasti akan ditambahkan. Gak usah diajarin Tuhan itu. Dia maha tahu. Bahkan dia lebih tahu apa yang jadi kebutuhanmu dan kebutuhanku. Katakan amin. Persoalannya satu. Anda mampu mengelola dari apa yang ada hari ini. Halo. Amin. Makanya saya di hidup ini gak perlulah menggurui Tuhan. Tuhan tambahinlah Tuhan kebutuhanku begini dan segala macam. Satu aja tugas yang utama. Kelola semuanya dengan baik. Saya pernah audit keuangan sampai menemukan ternyata beberapa pos-pos tertentu yang ini jadi pemborosan. Makan luar terlalu banyak, nonton biskup hampir tiap minggu.
Potong rambut terlalu mahal. Saya dulu fanatik orangnya kalau nggak tangan tukang cukur itu saya nggak mau ganti sama yang lain. Makanya yang cewek-cewek hati-hati jangan jadi tukang potongmu itu berhala dalam hidupmu. Kalau nggak yang itu nanti aku kayak gimana gitu loh kok. Pokoknya aku udah fanatik sama dia, kalau dia nggak ada aku nggak potong deh. Saya dari puluhan ribu sampai ratusan ribu. Sampai akhirnya kami audit, saya belajar kelola. Yang ini coret, turunin. Yang ini coret, pulsa, turunin. Yang ini keluar makan banyak, kurangi. Bukan gak boleh keluar makan di luar, dikurangi. Banyak masak di rumah. Anda perlu belajar mengelola segala sesuatu. Kalau sudah nanti waktunya tiba dan Tuhan lihat kita dapat dipercaya. Apa yang kami rasakan dulu, sekarang saya bisa makan luar apapun juga. Tentu kami tidak boleh sembarangan, tidak boleh liar. Tetap membatasi diri. Karena gak tentu semua makan di luar itu sehat dan higienis, betul. Kita perlu membatasi diri. Kalau memang dimasak kan ya sudah belajar untuk terima. Dalam pengelolaan ada yang namanya keseimbangan. Balance. Setuju katakan amin. Amin. Anda mau punya hidup yang seimbang? Juga jangan jadi orang yang tadi berlebihan gak baik. Sesuatu yang kurang juga baik. Ada orang nahan untuk tidak terlalu banyak garam. Orang kekurangan garam itu mengalami satu penyakit, saya lupa namanya apamia di belakang. Terlalu mengalami gangguan kognitif, gangguan secara psikis. Makanya kenapa orang bisa ngefly, berhalusinasi. Saya baru tahu yang lalu ternyata. Orang kehilangan garam atau kekurangan garam. Itu bisa kehilangan kesadaran loh. Ada orang ditengking, dalam nama Yesus semua roh jahat keluar. Dalam nama Yesus aku tengking. Ternyata bukan ada setan dalam diri orang itu. Waktu dicek medis, kekurangan garam. Udah capek-capek, pelepasan, ditengking. Gak ada setannya. Anda cek di Google. Orang yang kekurangan garam itu mengalami gangguan di dalam konsentrasi dan sebagainya. Ada orang yang menjaga minyak sampai satu titik, saya dengar orang, otakku ini mengalami gangguan Pak Pendeta. Saya tanya kenapa? Saya ini terlalu banyak ngurangin minyak. Ternyata otak kita itu juga butuh yang namanya oil, minyak. Tentu dengan kadar dan porsi tertentu. Berarti yang terlalu berlebihan juga gak baik. Yang terlalu kurang juga gak baik. Artinya apa? Dalam proses mengelola kita harus tahu masing-masing porsi yang tepat. Marah yang terlalu berlebihan juga gak baik. Orang yang gak pernah marah juga gak baik. Ada orang tua gak pernah marah sama anaknya. Sampai anaknya jadi manja. Tapi ada orang tua juga marahnya terlalu over, terlalu berlebihan. Anaknya jadi pemberontak. Betul? Anda belajar sesuatu. Kelola segala sesuatu. Terlalu banyak ngomong juga gak baik. Terlalu kurang ngomong juga gak baik. Anda gak bisa punya sosialisasi yang baik. Ada orang suka ngomong dan terlalu over ngomongnya sampai orang merasa apa itu annoying. Ya kan? CG udah berakhir tapi dia masih ngoceh terus. Aku boleh lagi gak kesaksian? Boleh lagi gak? Boleh lagi. Sampai jam 11, jam 12 masih kesaksian terus. Boleh gak satu lagi? Iya boleh. Cerita tentang apa? Dulu ya waktu aku dari kecil. Dia cerita dari bayi. Wah saya bilangnya subuh baru pulang ini. Orang juga capek loh dengar orang yang suka banyak ngomong. Ngerti ya? Kelola. Kelola. Saya juga diingatkan, ayo kelola. Ada waktunya diam, ada waktunya berbicara. Lukas pasal 16 ayat 11. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, karena Tuhan juga ingatkan kita gak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada mamon juga kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan yang empunya pemilik segala sesuatu. Mari belajar kelola hati kita dari segala keinginan hawa nafsu dan ambisi manusia yang berujung kepada sesuatu yang salah. Ada dua tingkatan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan mari jangan berhenti hanya jadi orang percaya kepada Tuhan. Tapi belajarlah juga jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya ulangi ya. Tingkatan pertama kita waktu bertobat terima Tuhan kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga jangan berhenti hanya sekedar jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga harus jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Kita buka bersama dalam Matius pasal 25. Ayat 20. Matius pasal 25 ini kisah perumpamaan tentang seorang tuan yang bepergian memanggil hamba-hambanya. Dan tuannya ini mempercayakan uang kepada mereka, kepada ketiga hamba. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta. Yang ketiga diberikan 1 talenta. Dan masing-masing mereka dipercayakan menurut apa? Kemampuannya. Menurut kapasitas masing-masing. Anda perlu tahu bahwa sesuatu yang di luar kemampuan dan di luar kapasitas seseorang, itu gak baik.
Anda pernah masuk lift, itu ada tulisan maksimum berapa orang? Ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Bahkan weightnya atau beratnya itu sampai berapa kilogram. Saya pernah ke mall, ya kan? Saya merasa udah paling akhir, ada orang berikutnya yang masuk lagi. Itu lift gak bisa nutup loh. Dipencet-pencet gak bisa close. Bahkan bunyi tet, tet, tet. Di depan ada satu ibu, jumbo. Dia gak keluar-keluar, itu lift gak jalan-jalan, gak nutup-nutup. Artinya apa? Sesuatu yang lebih kapasitas. Macet, gak bisa jalan. Handphone Anda ada memorinya. Ada yang 32, ada yang 64, 128, 256, 512. Anda yang punya memori cuma 32, Anda cuma isi foto dan dokumen yang lebih dari itu. Lemot, loading. Bahkan gak bisa loading, bahkan error. Speaker ini, itu ada kapasitasnya. Gedung ini ada kapasitasnya. Kursi cuma dipasang sampai 500. Saya mau tanya buat Anda, dipasang 700 atau orang yang datang 700, lebih dari kapasitas kursi, bisa gak? Bisa. Tapi yang terjadi apa? Pengap. Orang gak bisa nafas. Pulangnya bahaya. Berisiko. Artinya apa? Sesuatu yang melebihi kapasitas itu membahayakan. Tuhan tahu kapasitasmu, Tuhan juga tahu kapasitasku. Mari kita nikmati dan syukuri masing-masing kapasitas yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lihat kata hambanya, aku telah beroleh laba 5 talenta. Apa yang kita belajar dari ayat ini? Yang pertama, apa yang Tuhan percayakan harus digunakan sesuai dengan kehendaknya dan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang Tuhan percayakan, jangan disalahgunakan. Apa yang Tuhan percayakan, pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Cari tahulah akan hal itu. Dan ingat, kalau Anda salah menggunakan atau ada salah menyalahgunakan kepercayaan dari Tuhan, Anda harus bertanggung jawab nanti sama Tuhan. Anda pernah mikir gak kenapa bisnismu diberkati sedangkan orang lain lagi susah? Kalaupun Anda mengalami susah, tapi susah Anda gak seperti kesusahan orang lain. Kenapa yang lain dipecat, di PHK, Anda gak dipecat, gak di PHK. Kalaupun Anda dipecat, Anda dipecat selamanya, gak permanen. Tapi Anda cuma dirumahkan sementara. Ada waktu Anda dipanggil lagi. Anda pernah mikir gak, ini apa maksud dan tujuan Tuhan? Dan kalau Anda tidak kelola itu dengan baik, Anda akan mempertanggungjawab satu kali nanti. Karena Tuhan ingin dengan itu, Dia ingin menambahkan nanti hal-hal yang baru di kemudian hari. Apa yang Tuhan percayakan harus digunakan sesuai dengan kehendaknya dan harus dipertanggungjawabkan. Setidaknya nanti waktu kita di kekekalan, setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bersama saya katakan setia. Semua jemaat katakan dengan semangat setia. Apa artinya setia? Setia itu berarti dapat dipercaya. Kalau Anda setia dengan istri, berarti istri Anda percaya sama Anda. Kalau Anda sebagai istri, Anda setia sama suami, berarti suami Anda itu percaya sama Anda. Orang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda jadi orang tua setia sama anak, berarti anak Anda itu percaya sama Anda. Dan Anda dapat dipercaya oleh anak-anak Anda. Setia juga menjadi pengertian bertumbuh. Setia juga menjadi pengertian kita berbuah. Terjadi peningkatan, terjadi sebuah lipat gandaan. Setia artinya membuat apa yang dipercayakan di tangan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat, menjadi lebih maju. Itu namanya orang setia. Jadi kalau Anda udah belasan tahun jadi orang Kristen, dari minggu ke minggu cuma duduk pulang, gak ngelakukan apa-apa, Anda tidak berbuat apa-apa. Mohon maaf ya, Alkitab yang kasih tahu kita, Anda bukan orang setia sebenarnya. Karena orang setia sebenarnya adalah orang yang mengerjakan sesuatu, karena yang dipercaya 5 dan 2, mereka pergi kata Alkitab menjalankan uang yang dipercayakan tuannya, lalu kembali dalam keadaan berlaba. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Saya mau tanya sama Anda, selama Anda bergereja, sama Anda jadi orang Kristen, Anda sudah berbuah Mbak? Minimal perubahan karaktermu, ada buahnya enggak? Udah berapa lama Anda terikat rokok, Anda udah berani merubah enggak? Lepas enggak? Ada berapa lama jadi orang temperamen, suka marah-marah, bahkan marahmu gak jelas. Sudah ada berkurang gak?
Dia berani ngelepas gak? Jadi orang lebih baik. Saya gak ngomong Anda gak boleh marah. Tapi marahmu itu lebih tertata, marahmu lebih tertib. Marahmu itu punya tujuan. Marahmu intensitasnya lebih tepat waktu dan marahmu itu lebih tepat guna. Tapi ada orangnya itu yang jadi pemarah. Apa-apa dimarah. Karena satu gak bisa mengelola hati. Semuanya jadi sensitif, semuanya jadi salah di mata orang itu. Pernah ketemu dengan orang gak begitu? Satu, orang itu gak bisa mengelola hati dan pikirannya. Ada orang overthinking, semua dipikirin. Capek loh Anda jadi orang begitu. Amin. Ayat 22, Matius pasal 25. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ada 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapa yang setia dengan perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Apa artinya yang kedua? Kita belajar. Semakin baik kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Semakin besar dan semakin banyak apa yang Tuhan akan percayakan. Amen. Itu artinya orang yang setia perkara kecil dia akan menerima perkara-perkara besar. Karena di poin yang berikutnya, orang yang mengelola segala sesuatu dengan baik, bahkan semakin baik, juga semakin besar dan semakin banyak apa yang Tuhan akan percayakan di poin yang kedua. Ya. Karena itu salah satu tanggung jawab kita adalah apa? Mari sama-sama kita terus belajar dan mengembangkan kapasitas kita. Untuk apa? Mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita. Yang mau mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan di tangan kita, katakan amin. Amin. Ya. Ayat 24, Matius pasal 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Apa yang kita belajar dari ayat ini? Cara pandang kita tentang siapa Tuhan. Dan rencananya akan mempengaruhi kita sebagai pengelola yang Tuhan percayakan. Dan seberapa banyak yang akan dipercayakannya atas kita. Cara pandang kita. Hamba yang dipercaya 1 tadi dikatakan, engkau adalah Tuhan yang kejam. Ya, kau adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Curiga. Gagal paham sama Tuannya. Jangan jadi orang yang gagal paham sama Tuhan. Tidak perlu iri dengan apa yang orang lain punya. Tiap-tiap orang itu punya porsi, punya kasih karunia, punya berkatnya masing-masing. Dan saya tahu berkatmu dan berkatku tidak mungkin tertukar. Tuhan tahu berkat masing-masing orang yang terbaik, yang layak dipercayakan dari Tuhan atas hidup orang itu. Ada amin. Cara pandang kita ini penting. Karena itu akan mempengaruhi kita sebagai pengelola yang Tuhan percayakan. Dan seberapa banyak yang akan dipercayakan kepada kita. Ayat 25. Matius pasal 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang yang gak mau mengelola apa yang Tuhan percayakan, dia disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada siapa? Orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Yang ketiga yang kita belajar. Orang akan kehilangan apa yang tidak dapat dia kelola dengan baik. Yang ketiga. Kita akan kehilangan apa yang tidak kita kelola dengan baik. We will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan apa yang kita gak bisa kelola. Makanya Anda perlu manage apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini. Belajar sesuatu. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa ya. Kalau Anda tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan, diambil, kata Alkitab, diserahkan, dipindahkan kepada orang yang menjalankan 2 jadi 4, 5 jadi 10. Yang 10 ditambahin 1, ditambah modal lagi jadi 11. Saya tidak pernah mengingini berkat orang lain. Saya tidak pernah mengingini jemaat gereja lain. Tapi kalau Tuhan percayakan gereja ini, saya percaya Tuhan akan menambahkan orang-orang yang menjadi umat milihan Tuhan. Katakan amin.
Jangan mengingini customer yang bukan milikmu. Semua pengusaha punya customernya masing-masing. Tapi Anda asal tahu kunci untuk bisa diberkati dan bertumbuh bisnismu. Jadilah orang dan pengusaha yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jangan heran ya, tiba-tiba ada customer-customer lain yang Anda tidak kenal. Padahal dia pelanggan setia toko sebelah. Tapi tiba-tiba datang, tiba-tiba nyasar ke tempat Anda. Satu, karena ada di mata Tuhan, Anda adalah pengusaha yang layak untuk dipercaya. Itu mahal. Katakan amin. Saya nggak pernah doa minta Tuhan tolonglah Tuhan, aku minta gereja ini dipenuhi dengan jemaat-jemaat baru. Minimal jemaat gereja atas lah Tuhan. Karena lebih tinggi naiknya lebih capek, belokkanlah ke kiri. Saya nggak pernah doa begitu. Tapi yang aneh ada jemaat beberapa orang loh datang nyasar ke gereja kita. Di jemaat Tuhan ngalami Tuhan sampai hari ini jadi pelayan Tuhan. Saya nggak pernah doa minta pindahin jemaat gereja atas. Itu bukan tujuan kita melayani tempat ini. Katakan amin. Tapi nggak tahu gimana Tuhan bisa bawa ke tempat ini. Bertumbuh. Kerohaniannya jauh lebih baik. Saya nggak ngomong gereja di atas salah. Gereja kita jauh lebih baik. Enggak ada yang sempurna. Tapi nggak tahu gimana. Penambahan itu Tuhan sediakan. Bagi seseorang yang hidupnya dapat dipercaya. Saya percaya gereja di atas juga gereja yang dapat dipercaya. Dan terus dipercaya oleh Tuhan. Tapi jadilah orang dapat dipercaya. Saya yakin gereja di atas yang dipercaya Tuhan. Tuhan akan tambahkan nanti dengan jiwa-jiwa baru berikutnya. Prinsipnya jangan jadi orang mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Tapi kalau Tuhan kirim, Tuhan tambahkan. Percayalah. Jangan-jangan Anda adalah orang yang memang dipilih Tuhan. Menjadi orang dapat dipercaya. Makanya kelola segala sesuatu dengan baik. Amin. Ciri-ciri orang yang belum mampu mengelola. Yang pertama, selalu hidup dalam kekhawatiran. Sabar bro, kelola bro. Dia tumpangi tangan kiputnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selalu hidup dalam kekhawatiran. Orang kaya itu takut khawatir kehilangan uang. Tapi ternyata orang miskin juga bisa khawatir. Apa kekhawatiran orang miskin? Khawatir kalau nggak punya uang. Jadi orang kaya itu bisa khawatir takut kehilangan uang. Orang miskin juga bisa khawatir takut nggak punya uang. Asal kita mengucap syukur, kita nggak perlu khawatir. Segala sesuatu datang dari Tuhan, katakan amin. Ada orang selalu hidupnya merasa kurang. Ada orang hidupnya serakah. Ada orang yang prinsip hidupnya lebih besar pengeluaran daripada masukan. Itu yang keempat. Ada orang pelit, kikir, suka memamerkan kekayaan. Dia nggak tahu cara mengelola berkat itu nggak perlu di show off. Nggak perlu di expose semua. Ya, mengejar berkat yang bukan dari, hati-hati jemaat yang punya kartu kredit. Gak ada salah dengan kartu kredit. Tapi pengelolaan kartu kreditmu itu juga menjadi pertanggung jawabmu. Ada orang gaji sebulan cuma 5 juta, plafon kartu kreditnya 30 juta, tiap bulan dia gesek 10 juta. Anda ngerti maksud saya? Gaji 5 juta, plafonnya 30 juta. Memang dia gak gesek semua. Tapi tiap bulan dia gesek 10 sampai 15 juta. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Anda tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Lalu waktunya jatuh tempo dia tidak bayar full payment. Dia bayar dengan apa? Minimum. Hati-hati bunga berbunga. Kelola keuangan dengan baik. Bagaimana kita menjadi pengelola yang baik? Yang pertama, belajar mencukupkan diri. Cukupkan apa yang ada. Ibrani 13 ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta uang, tapi hendaklah dirimu puas dengan apa yang ada padamu. Itu Ibrani 13 ayat 5. Puas. Cukupkan diri apa yang ada. Kalau kita belajar mencukupkan diri, kita percaya hidup ini lebih ringan untuk kita jalani. Katakan amin. Amin. Mari kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau memang belum waktunya, jangan paksakan dirimu untuk memiliki sesuatu yang memang bukan kekuatanmu. Yang kedua, miliki perencanaan keuangan yang baik. Salah satu cara untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kita harus punya perencanaan. Semua, dalam semua aspek hidup. Miliki perencanaan, punya plan, punya strategi. Baik jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Tadi saya bilang gereja kita punya perencanaan. Biasanya bulan 9, bulan 10, setiap cabang Mawar Saron harus sudah mulai memasukkan yang namanya budgeting. Untuk tahun berikutnya. Semua keuangan yang dikeluarkan dari Surabaya harus sesuai dengan apa yang dibudgetkan tahun sebelumnya. Itu salah satu bentuk gereja kita mengelola sumber daya uang yang Tuhan percayakan yang dari tangan Anda. Paham?
Saya percaya sampai kapanpun GMS tetap menjadi gereja yang eksis dan diberkati, bahkan menjadi gereja yang dipercaya. Satu, karena kita belajar untuk mengelola apa yang ada. Orang ada yang banyak iri juga, GMS ini buka cabang di mana-mana, yang lain krisis, yang lain susah bawa ke tempat sewa, yang lain gak gampang untuk kelola operasional. Tapi GMS Tuhan berkati satu, kita belajar mengelola keuangan, sumber daya orang-orang yang ada di dalamnya. Kita mau belajar jadi gereja yang terus diizinkan Tuhan untuk bisa terus dipercaya sampai nanti Tuhan datang. Hal yang sama doa saya buat Anda, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis. Punya perencanaan, audit keuanganmu. Cari tahu pengeluaranmu sampai hari ini seberapa besar. Cek balance gak dengan pemasukanmu. Apa yang perlu Anda potong di sana. Apa yang perlu Anda efisiensi di sana. Katakan amin. Siap? Orang-orang muda? Ya, ada orang itu gajinya gak seberapa, ngafe terus. Ternyata kafe itu gak murah loh, ternyata lumayan mahal loh. Ya pro-M hati-hati ya, yang acara out fellowship itu. Anda juga perlu tahu kelola anggota CG-mu, gak semuanya keuangannya sama dengan yang lainnya. Anda perlu cari tahu kenapa kok setiap acara di luar CG yang anggota CG-mu yang itu kok gak datang. Jangan dia lagi mengelola keuangannya. Acara di luar itu gak selalu ngafe. Ya mungkin cari tempat yang sederhana, yang simpel. Kalaupun Anda tahu ada orang yang keuangannya gak mampu, bagaimana cara menemukan solusi supaya orang itu tetap bisa berbaur tanpa punya rasa minder. Disinilah dibutuhkan ketua CG yang berhikmat. Amin. Kalau pilih tempat nongkrong, carilah tempat nongkrong yang terjangkau supaya setiap orang bisa ada di sana. Anda diberkati Tuhan? Anda belajar sesuatu? Amsal 21 ayat 5 dikatakan rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tapi orang yang tindakannya tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Ternyata prinsip mengatur keuangan yang benar, pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan. Itu menolong kita untuk mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Anda siap diberkati Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang baik. Jadilah orang yang bukan cuma penerima, tapi jadilah juga sebagai pemberi. Pengelola yang baik bukan cuma menerima, tapi pengelola yang baik yang Tuhan percaya. Orang itu juga menjadi giver, bukan cuma receiver, terima. Tapi menjadi orang yang peduli buat sesama, buat orang-orang membutuhkan, dan lain sebagainya. Karena kita tahu detik di mana kita diberkati, pasti Tuhan menaruh sebuah tujuan atas berkat yang Tuhan percayakan di sana. Ada amin? Ada orang-orang mungkin hidupnya kurang beruntung. Mungkin orang itu belum waktunya dipercaya. Tapi Tuhan titipkan berkat orang itu di tanganmu. Ya bantulah dia. Sampai nanti dia bisa bangkit lagi. Tapi Anda perlu lihat apakah orang itu memang perlu ditolong. Atau jangan-jangan orang ini kalau ditolong justru gak bertanggung jawab, bergantung sama manusia. Anda juga selain memberi bantuan materi, Anda juga beri sesuatu yang berguna buat hidupnya. Nilai-nilai, pikiran yang terbuka, semangat untuk berusaha dan bekerja. Amin. Saya percaya semua kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Menjadi pengelola yang baik. Sehingga hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tutup Alkitab kita datang pada Tuhan.